Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin setiap Selasa ba'dal maghrib, yang sebetulnya kajian kita biasanya membahas kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Namun untuk kesempatan malam hari ini dan juga insya Allah besok, kita akan mengadakan kajian spesial yang berkaitan dengan musibah yang menimpa umat Islam, khususnya Ahli Sunnah wal Jamaah As-Salafiyin, yaitu meninggalnya Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala, yang meninggal dunia, yang wafat hari Ahad yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, mengangkat derajat beliau, melapangkan alam barzakh beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan beliau di surganya kelak bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu atau apa motivasi kita mengadakan kajian ini atau kajian spesial tentang sesaat bersama Asy-Syaikh Al-Allama Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala. Yang pertama, ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada para ulama Ahlussunnah, terutama kepada beliau rahimahullah ta'ala. Dan juga yang kedua, ini sebagai bentuk atau dalam rangka hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ini dalam rangka menjalankan sabda Rasul, la yashkurillah ma la yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada manusia. Kemudian yang ketiga, ini sebagai salah satu bentuk pembelaan kita juga kepada ulama Ahlussunnah yang didolimi oleh banyak manusia, baik ketika beliau masih hidup ataupun bahkan setelah wafatnya. Beliau juga banyak mendapatkan caci makian dari orang-orang yang na'udzubillahi min dalik. Maka sebagaimana kata Rasul, unsur akhaka dhaliman aw madluman, tolonglah saudaramu yang didolimi dan yang mendolimi.
Terutama di sini kita membela Syekh Al-Allama Al-Muhaddits Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari. Kalau saham muslim saja, kalau kita tahu dia dizalimi, wajib kita untuk membelanya, apalagi ulama ahli sunnah wal jamaah. Kajian kita insya Allah pada malam hari ini dan juga besok hanya sekedar yang pertama membacakan atau meringkas atau menukil sebagian dari apa yang ada di sebuah buku yang berkaitan khusus dengan biografi Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, yang menurut sepengetahuan saya wallahu taala alam ini buku satu-satunya yang ada sekarang ini wallahu alam. Ya kalau mungkin ada yang lebih tahu tolong kita dikasih info. Buku yang berkaitan khusus dengan biografi Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala, yang ditulis oleh murid beliau sendiri, yaitu Syekh Ali bin Muhammad Abu Haniyah Al-Falastini Al-Athari hafidhallahu ta'ala. Ya, meskipun ini buku yang sudah agak lama, sudah kurang lebih 9 tahun yang lalu dicetak atau diterbitkan, ya. Namun insya Allah belum kita dapati yang lebih lengkap dari ini. Dan juga kita mau sekedar sharing juga, ya, sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Allah maka ceritakanlah. Ya, salah satu nikmat Allah kepada saya khususnya yaitu banyak mengambil faedah dari Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, dan juga beberapa kenangan-kenangan indah bersama beliau selama ini. Ya, ini sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya, semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita sampaikan ini juga memberikan inspirasi bagi kita. Meskipun sebagaimana kata penyair, uhibbus sholihin walastu minhum, aku cinta orang-orang soleh namun aku bukan dari orang-orang soleh tersebut. Namun sebagaimana kata penyair yang lain, tasyabbahu bil kirami fa illam takunu mislahum inna tasyabbuh bil kirami falahu. Hendaklah kalian menyerupai orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, para ulama, meskipun kalian tidak mungkin seperti mereka. Namun ketahuilah bahwasanya menyerupai orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, itu suatu keberuntungan, suatu kebaikan. Ya. Meskipun kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah tetap memegang prinsip sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Jamil Zinu dalam kitab beliau Minhaj Firqatin Najiyah, bahwasanya al-firqatun najiyah tahtarimu a'immatal mujtahidin wala tata'asab liwahidin minhum. Al-firqatun najiyah as-salafiyun, mereka menghormati ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, namun mereka tidak fanatik kepada seorang pun dari mereka. Demikian pula kita di sini menghormati, mencintai Syekh Al-Allama Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, namun kita tetap tidak boleh fanatik kepada siapapun dari para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, kulun yu'khad min qawi wa itraq ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah pertengahan dalam segala hal, di antaranya dalam masalah bersikap kepada para ulama ahli sunnah. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Tidak mengkultuskan, mengkeramatkan, ataupun fanatik kepada mereka, meyakini mereka maksum dari kesalahan. Ini berlebihan. Dan tidak boleh kita ekstrem kiri, melecehkan, mencaci maki para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita menghormati mereka, kita mengambil ilmu mereka, namun kita tetap menimbang ucapan, pernyataan mereka dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafu as-saleh. Sekali lagi, rahimallah Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi,
sumber kajian kita malam hari dan insya Allah besok dari kitab yang berjudul Tuhfatu At-Talib Al-Abbi bitarjamati Asy-Syaikh Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ali bin Muhammad Abu Haniyah Al-Filistini Al-Athari. Meskipun hanya sekedar ringkasan menukil sebagian dari apa yang ada di buku ini. Karena buku ini kalau kita kaji semuanya ya mungkin bisa berhari-hari, ya, namun kita akan nukil sebagian yang kita rasa penting untuk disampaikan. Ini ada sekitar 121 halaman. Kita baca dulu muqaddimah dari penulis Asy-Syaikh Abu Haniyah. Kata beliau setelah membawakan khutbatul hajah, wa ba'd fatarajimul ulama kama huwa ma'lumun haqqun li syuyukh ala talamidihim. Penulisan biografi ulama seperti yang telah dimaklumi itu adalah hak seorang syekh atas muridnya. Itu adalah tugas murid terhadap syekhnya. Wa wajibun ala talabati li asatidihim, dan itu adalah tugas santri kepada ustadz mereka. Dan ini juga yang ingin kita sampaikan kepada kaum muslimin. Ini salah satu kewajiban kita menyampaikan biografi atau sesaat bersama Syekh Al-Allamah Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari juga menjalankan tugas ini. Kata beliau, wala zala aslafuna wa ulama'una ala hadad darbi yasirun. Ulama-ulama kita terdahulu juga demikian. Mereka menulis biografi tentang guru-guru mereka. Hatta taduma bainan nasiratu mulatira. Agar perjalanan hidup mereka, para ulama tersebut, guru-guru mereka tersebut betul-betul dikenang dengan baik oleh kaum muslimin. Wa tabaqa akhbaruhum da'iatan muntasyirah, sehingga kaum muslimin memahaminya. Kemudian kata beliau, wa alaihi fahadi tarjamatun mukhtasara mujazah. Ini adalah biografi singkat, warisalatun mulakhasatun munjazah. Risalah yang ringkas, kata beliau, meskipun sebetulnya aslinya ini adalah bagian dari salah satu bab di buku beliau yang berjudul Qurratu Uyuni As-Salafiyin. Kata beliau, tarjamtu biha li syekhina al-muhaddits al-arib wa ustadina al-alim al-adib. Aku tulis biografi ini untuk guru kami, syekh kami, al-muhaddits al-hadits, al-arib, dan ustadz kami, al-alim al-adib. Man huwa lil ilmi wa da'wa wa tadis wa tasnif munbarin. Yang beliau sangat menonjol dalam masalah keilmuan, dakwah, dalam masalah mengajar, masalah menulis kitab-kitab. Ya. Insya Allah akan disampaikan. Katakan bahwasanya beliau menjamakkan berbagai macam kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas ad-da'wah ta'lim yang luar biasa, yang mungkin jarang di antara masyayikh yang bisa seperti beliau. Di samping beliau menulis kitabnya sampai nanti akan disampaikan lebih dari 200 kitab karangan beliau. Demikian pula beliau aktif dakwah keliling dunia, benua Eropa, benua Amerika, Asia, dan seterusnya. Dan beliau juga menerima dakwah lewat medsos, lewat majalah, luar biasa. Rahimallahu ta'ala, rahmatan wasi'ah. Abil Harith Abil Hasan Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari, zakartu fiha lamhatan min hayati. Aku sebutkan di dalam biografi ini dari sekilas tentang kehidupan, keilmuan beliau. Wa nubdatan min a'mali ad-da'awiyah. Demikian pula tentang perjalanan dakwah beliau. Wa maslakihi fi talaqil ilmi an syuyukhi. Perjalanan beliau dalam menimba ilmu dari para guru-guru beliau. Wa kaifiyati nubughi fil funun wa syumukhihi. Dan bagaimana beliau sangat luar biasa dalam segala bid'ah. Bahkan Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhullah ta'ala yang mengenal betul Syekh Ali bin Hasan tadi malam atau kemarin malam,
beliau menyampaikan kajian khusus tentang Syekh Ali bin Hasan, kurang lebih 1 jaman. Bisa dilihat rekamannya juga di Facebook beliau. Beliau mengatakan Syekh Ali bin Hasan bukan sekedar al-muhaddits ahli hadis. Bahkan beliau mausu'i, orang yang menguasai segala bidang ilmu agama ini. Baik dari segi bahasa Arabnya, dari segi akidah manhajnya. Bahkan kata beliau dalam masalah fikih beliau juga kuat. Kalau diajak bicara masalah apapun tentang urusan agama, beliau sangat luar biasa keilmuannya. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Wa man min ahli ilmi qad zakka wa asna alaihi wa atra. Dan juga dalam kitab ini Syekh Abu Haniyah menyampaikan rekomendasi pujian para ulama-ulama besar Ahlussunnah terhadap Syekh Ali bin Hasan rahimallahu taala. Kemudian kata beliau, wa khatamtu hadhihi tarjama bi thana'il ulama ala mu'allafatihi wa bi masradin li kutubihi wa musannafatihi. Dan aku akhiri biografi Syekh Ali bin Hasan dengan menyebutkan pujian ulama terhadap buku-buku beliau, dan juga aku sampaikan tentang beberapa kitab-kitab beliau. Uthliju bihi sudara muhibbi. Aku ingin untuk menyejukkan jiwa para pecinta Syekh Ali bin Hasan yang betul-betul cinta karena Allah. Wa afqa'u bi a'yuna syani. Namun dalam waktu yang bersamaan, kata Syekh Ali Abu Haniyah, aku ingin juga, kalau ini bahasa lembut atau kasar terserah deh. Kata beliau kalau bahasa Arabnya kalau diterjemahkan wa afqa'u bi a'yuna syani, aku ingin menculek istilah orang Surabaya, menusuk mata orang-orang yang membenci beliau, yang mencaci maki beliau. Jadi apa yang disampaikan ini dan juga yang kita sampaikan ini juga seperti yang kita sampaikan tadi, untuk menunjukkan kecintaan kita kepada ulama Ahlussunnah dan sekaligus untuk membela hak atau kehormatan Asy-Syaikh rahimallahu taala. Wa hadza qilun min jullin wa ghaidun min faid. Ini cuma sekedar tetesan dari lautan biografi beliau, kehidupan beliau, perjalanan hidup beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah. Wa uaddi bi ba'd haqqi alayya. Aku hanya bisa menjalankan sebagian dari hak beliau atasku. Wa aruddu lahu syai'an min ihsani ilayya. Ini sekedar ingin membalas jasa beliau, meskipun hanya sedikit yang aku bisa berikan. Hal jazal ihsan illa al ihsan. Mimma fadha alayya min bahri ilmihi. Dari lautan ilmu yang beliau kuasai. Wa ghamarani min jamili itfihi wa hilmihi. Fa ni'ma syekh huwa wa ni'mal murabbi. Beliau sebaik-baik guru. Hafidhahu min ali sama rabbi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Ini ketika beliau masih hidup, dan kita mendoakan rahimallahu rahmatan wasi'ah wa ghafarallah. Semoga Allah mengampuni beliau, meluaskan alam kubur beliau, dan semoga Allah mengumpulkan kita dan beliau bersama para nabi wa siddiqin wa syuhada shalihin di surga kelak. Ikhwani billah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disampaikan di sini tentang nama dan nasab beliau. Beliau Asy-Syaikh Al-Allama Al-Bahatha Al-Muhaddits Al-Muhaqqiq Al-Usuli Al-Mudaqqiq. Ini pujian penulis kepada Asy-Syaikh Ali bin Hasan. Beliau adalah Asy-Syaikh Al-Allama Al-Bahatha, yang artinya suka menulis, pakar dalam ilmu agama. Beliau adalah ahli hadis, al-usuli, ahli usul. Dan beliau adalah al-mudaqqiq. Dan sudah kita sampaikan tadi, Syekh Abdul Malik Ramadhani, beliau bahkan menambahkan, beliau Syekh Ali bukan hanya sekedar muhaddits, bahkan mausu'i, yang sangat luas
pengetahuan beliau tentang agama ini. Beliau banyak menguasai bidang-bidang agama ini. Bahkan beliau juga dalam masalah fiqih qawi, sangat kuat. Abul Harith atau Abul Hasan Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi As-Salafi Al-Athari Al-Falastini Al-Yafi. Beliau asal keluarga beliau dari Palestina, dari tempat yang bernama Yafa, aslan wa manbatan Al-Halabi nisbatan. Adapun Al-Halabi itu nisbat kepada kota Halab di Syria, Al-Urduni muhajar, dan beliau hijrah bersama keluarga beliau ke Urdun hingga beliau meninggal dunia rahimahullah ta'ala. Sahibut tasanif al-adida, beliau memiliki banyak karya-karya tulis yang sangat luar biasa. Wa tawalif as-sadida wa tahqiqat al-ilmiyah al-farida. Mauliduhu, beliau terlahir ulida syekh fi madinati Zarqa. Beliau terlahir di kota Zarqa fi rubu'i dawlati al-Urdun al-mahrusa yauma al-ahad. Di kota Zarqa di Yordania pada hari Ahad di tarikh tanggal 29 Jumada Ats-Tsani, tanggal 29 Jumada Ats-Tsani tahun 1380 Hijriah. Adapun wafat beliau hari Ahad kemarin itu jatuh pada tanggal 29 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Jadi usia beliau ketika meninggal kalau dihitung dari tahun Hijriah itu usia beliau kurang lebih 62 tahun. Itu kalau hitungan tahun Hijriah. Usia beliau ketika meninggal kurang lebih 62 tahun. Adapun tahun Masehi Al-Muwafiq, beliau lahir tanggal 18 Desember. Adapun lahirnya beliau kalau tahun Masehi tahun 8 atau tanggal 18 Desember 1960. Kalau meninggalnya kemarin hari Ahad tanggal 15 November 2020. Kalau usia beliau dihitung dari tahun Masehi itu kurang lebih usia beliau 60 tahun. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nas'atu wa talabul ilmi. Hajara walidu wajiddu rahimahumullah ilal Urdun min madinati Yafa fi Palestin al-Muhtalla. Beliau atau ayah dan kakek beliau berhijrah ke Yordania dari Madinah Yafa di Palestina al-Muhtalla ketika terjadinya penjajahan oleh orang-orang Yahudi qatalahumullah terhadap Palestina tahun 1948 Masehi atau 1368 Hijriah. Jadi asalnya beliau sekali lagi dari keluarga besar beliau aslinya dari Palestina. Ayah dan kakek beliau dari Palestina. Kemudian hijrah ketika adanya penjajahan al-Yahud terhadap Palestina. Semoga Allah membebaskan Palestina dari cengkraman orang-orang al-Yahud. Nah, ibtada'a talab al-ilmi syar'i qabla 32 aman. Beliau memulai belajar ilmu agama, kalau di sini ditulis 30 tahun atau 32 tahun yang lalu. Ini pada waktu penulisan buku ini, tahun 2011. Jadi kalau kurang lebih kita katakan beliau memulai belajar ilmu agama 40 tahun yang lalu. Tepatnya faltaqa bi Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallah fi am 1978 miladiyah. Tepatnya beliau belajar pertama kali kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallah tahun 1978. Ini tahun kelahiran ana. 1978.
Jadi 42 tahun yang lalu beliau sudah belajar kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika usia beliau masih 18 tahun. Ya, beliau lahir 1960. Beliau mulai belajar, seriusnya belajar betul, mendalami ilmu agama ketika bertemu dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala tahun 1978. Jadi usia 18 tahun beliau memulai betul-betul mendalami ilmu agama bersama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah sampai meninggalnya guru beliau tersebut. Indama qadima Syekh Al-Imam ila Amman muhajiran min Suriah. Tepatnya ketika Syekh Al-Albani berhijrah ke Amman, di Yordania dari Suriah. Kalau Syekh Ali bin Hasan keluarganya hijrah dari Palestina ke Yordania, kalau Syekh Al-Albani hijrahnya dari Syria ke Yordania. Wa ta'athara katsiran bi Syekh Al-Imam, dan beliau sangat terpengaruh dengan gurunya Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa lazamahu muddatan tawila tablughu qariban min rub'i qarn. Beliau mulazamah dengan Syekh Al-Albani kurang lebih 25 tahun lamanya. Tahun 78 sampai kurang lebih meninggalnya Syekh Al-Albani tahun 2000-an. Anda masih ingat waktu kita tahun pertama di Jamiah Islamiyah Madinah tahun 1999 atau 2000 meninggalnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi kurang lebih seperempat abad Syekh Ali bin Hasan belajar mulazamah kepada Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Kata beliau, wa yu'addu huwa min abrazi talamidi alal itlaq. Syekh Ali bin Hasan termasuk murid seniornya Syekh Al-Albani rahimahullah, bahkan termasuk yang paling dekat secara mutlak dengan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dibandingkan murid-murid beliau yang lainnya. Wa aktsarum mulazamatan lahu, dan yang paling banyak mulazamah di kala safar dan iqamah. Dan inilah memang salah satu cara meraih al-ilm, sebagaimana kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsili habibayani. Wahai saudaraku, engkau tidak mungkin bisa meraih ilmu agama kecuali dengan 6 hal, dan aku akan sebutkan dengan perinciannya. Yang pertama, zakaun, kecerdasan, wahirsun, semangat, wajtihadun, berusaha keras. Kemudian wabul ghatun, tidak tamak kepada dunia, tidak menyibukkan dengan urusan-urusan dunia. Kemudian wa suhbatu ustadi, dekat dengan al-ustad, dengan guru. Wa tulu zaman, dan panjang perjalanannya. Dan inilah yang dirasakan dan didapatkan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian disebutkan di sini, beliau di antara kitab-kitab yang belajar dengan Syekh Al-Albani, yaitu di antaranya kitab-kitab Mustalah Hadits, Nukhbatul Fikr karangan Imam Hajar Asqalani, demikian pula Al-Ba'ithul Hadits oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kata Syekh Abu Haniyah, wa safara ila katsir min duwalil alam, di antara metode Syekh, perjalanan Syekh Ali bin Hasan dalam menimba ilmu agama, beliau juga banyak keliling dunia. Wa taqa bil adid minal ulama wa syuyukh, dan beliau banyak bertemu dengan para ulama dan para masyayikh. Wa kanat lahu rahalatun ilmiyah mutawasilah yaltaqi fiha bil masyayikh fayujizunahu, dan mereka para ulama tersebut memberikan ijazah, rekomendasi, memberikan ilmu juga sekaligus rekomendasi untuk beliau. Wa dzalika qabla aktsar min rubi qarnin, kurang lebih seperempat abad yang lalu. Wa syekh minal muksirin min qiraatil kutub. Jadi ini salah satu metode belajarnya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, atau salah satu atau kiat-kiat beliau meraih derajat sebagai al-ulama. Di samping tadi
mulazamah yang panjang, dekat dengan Syekh. Artinya betul-betul beliau ini mengamalkan apa yang diwasiatkan Imam Syafi'i rahimahullah. 6 hal yang bisa menjadikan orang itu sebagai al-alim, mendapatkan ilmu yang luar biasa. Zakat, beliau diberi kecerdasan. Wahirsun, semangat yang luar biasa. Wajtihadun, kerja keras yang luar biasa. Kemudian wabulghatun, tidak menyibukkan dengan urusan-urusan dunia. Kemudian beliau dekat dengan sang guru Syekh Albani rahimahullah khususnya, dan juga tuluzam, panjang perjalanannya. Ya, 6 wasiat Imam Syafi'i itu betul-betul beliau amalkan. Ya. Di antaranya di sini tadi disampaikan, di samping mulazamah dengan Syekh Albani, kemana Syekh Albani pergi, kemana Syekh Albani memberikan ceramah, beliau pun ikut. Ya. Demikian pula beliau keliling kepada para masyayikh, ini menunjukkan ijtihadnya beliau. Demikian pula wasyekh minal muksirin min qiraatil kutub. Beliau banyak membaca kitab-kitab para ahli ulama. Bahkan Syekh Abdul Malik Ramadhani mengatakan termasuk orang yang banyak membaca sebagaimana gurunya Syekh Albani rahimahullah. Bukannya sekadar banyak membaca, namun cepat pahamnya. Sari'ul fahm. Ini luar biasa. Ya. Salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada Syekh rahimahullah ta'ala. Wajardil mutawwalat. Bahkan kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, setiap berdialog dengan Syekh Ali bin Hasan, beliau punya pengetahuan yang luar biasa, menunjukkan akan banyaknya beliau membaca kitab-kitab tersebut. Wal harisina jiddan ala iktina'il kutub, dan beliau sangat antusias untuk mengoleksi kitab-kitab. Wa ziyaratil ma'arid wal maktabah, mengunjungi pameran-pameran kitab. Fala yakadu syekh yasma' bi unwani kitabin jadid qatubi'a wa nazal ila aswaq illa wa badara ila syira'ihi. Hampir-hampir syekh ketika mendengar ada kitab baru yang telah dicetak dan telah dipasarkan di toko-toko kitab, melainkan beliau segera untuk membelinya. Namun syekh pernah juga, kalau tidak salah waktu kajian Zoom beberapa saat yang lalu, beliau mewasiati, beliau memang seperti ini keadaannya, suka mengoleksi kitab. Bahkan disampaikan nanti perpustakaan beliau nanti bisa juga dilihat di YouTube, itu 2 lantai penuh dengan kitab-kitab yang luar biasa. Bahkan salah satu tokoh istilahnya masyarakat di negeri kita waktu mau mengundang beliau untuk menasihati tahanan teroris di Nusa Kambangan dan sebagainya, pernah singgah ke perpustakaan beliau dan sangat takjub dengan perpustakaan beliau yang sangat luar biasa koleksi kitab-kitabnya. Kemudian kata Syekh Abu Haniyah, kecuali beliau membelinya. Namun Syekh Ali bin Hasan menyatakan bahwasanya tidak semua orang bisa seperti itu. Beliau seperti ini, yaitu mengoleksi banyak kitab, karena beliau itu suka meneliti, beliau suka mentahqiq kitab, beliau suka menulis kitab. Jadi memang itu adalah salah satu keistimewaan beliau. Adapun beliau memberikan wasiat kepada talibul ilmi untuk tidak mengoleksi kitab kecuali memang betul-betul dibutuhkan, yang betul-betul bisa dia jadikan sebagai rujukan dalam talabul ilmi. Artinya enggak ngoleksi kemudian mubadzir, tidak pernah dibaca. Naudzubillah min dzalik. Wa maktabatu al-amirah mukawwaratun min tabiqain kabirain. Kata Syekh Haniyah, perpustakaan beliau itu 2 lantai. Kullun minhuma yazid an 500 metrin murabba'. 2 lantai itu ukuran lantainya 500 meter persegi. Tahta baiti, di bawah rumah beliau, wahya mali'atun bil kutubin nafi'ah al matbu'ah. Penuh dengan kitab-kitab yang sangat bermanfaat, al-qadimah wal haditha, baik kitab yang lama maupun yang baru, wal makhtutah, bahkan manuskrip kuno, minal mutawwalat wal mukhtasarat, baik yang berjilid-jilid ataupun yang ringkas, wal mausu'at wal majallat wad dawriyat min syatal funun wa salil ulum wa hiya maftuhatun li talabil ilmi fi ghalibi awqatil yawm. Dan beliau membuka lebar
pintu perpustakaan tersebut bagi para penuntut ilmu agama. Kemudian yang ke-12, halaman 12 di sini disebutkan juhuduhu al-ilmiyah wa da'wiyah. Bagaimana aktivitas keilmuan beliau dan dakwah beliau. Yang pertama, tafarragha syekh lil bahthi wa ta'lif wa tahqiq mundu bawakirit talab. Beliau menfokuskan diri untuk meneliti, menulis, mentahqiq sejak awal-awal beliau menjadi talibul ilmi. Fakana nataju al-ilmi dakhman jiddan masyaallah. Dan hasilnya sangat luar biasa, masyaallah. Hatta wasrat tawalifuhu wa musannafatu wa bu'uthu wa tahqiqatu ila aktsar min mi'ati musannaf. Bahkan ini tahun itu ya, 9 tahun yang lalu, tahun 2011, kata penulis buku ini, karangan-karangan beliau, tahqiq beliau itu hampir atau lebih dari 200 tulisan atau karya beliau. Ini tahun 2011. Kalau sekarang mungkin wallahu ta'ala alam lebih dari itu. Demikian pula mungkin yang pernah diceritakan oleh juga Al-Ustadz Al-Walid Abdurrahman bin Abdul Karim Tamimi, banyak yang belum dicetak dari tulisan-tulisan beliau. Kemudian yang kedua, di antara aktivitas dakwah dan keilmuan beliau, syaraka syekh fil adid minal masyari' al-ilmiyah fi tahqiqil kutub al-khassa bihi. Beliau juga memiliki banyak proyek mentahqiq kitab. Idhafa ila musyarakati mal Imam Al-Albani. Yaitu juga bersama Syekh Albani rahimahullah, beliau banyak mentahqiq kitab, membantu Syekh Albani dalam menulis kitab. Kemudian yang ketiga, syaraka Syekh fi kitabati al-maqalat li adadin minal majallah. Beliau juga banyak menulis di majalah-majalah Islamiyah. Faqad kana Syekh maqalan usbu'iyyun fi jaridatil muslimun. Beliau juga pernah menulis tiap minggu di koran Al-Muslimun yang diterbitkan di London. Dimna Zawiyah As-Sunnah qabla 13 aman istamarra nahwan min sanatain. Kurang lebih 13 tahun yang lalu, kalau sekarang berarti 20 tahun yang lalu. 2 tahun beliau menjadi penulis rutin majalah tersebut. Wa kana Syekh minal muassisin li majalati Al-Asalah. Beliau juga termasuk pendiri majalah Al-Asalah yang diterbitkan oleh Markas Al-Albani, dan beliau sebagai istilahnya ketua redaksinya. Walahu maqalun daimun fiha. Demikian pula wa kataba fi majalatil Jami' As-Salafiyah. Beliau menulis juga di majalah Al-Jami' As-Salafiyah di India, wa majalah Ummati fi Kuwait wa ghairiha. Yang keempat, yusyariku Syekh fi kitabati al-maqalat bisyakil mustamir ala syabakati internet. Beliau juga aktif menulis makalah-makalah di internet. Demikian pula yang kelima, al-isyraf al-am li Syekh ala muntadayat kulas salafi. Beliau juga sebagai pembina web resmi kulas salafiyin. Al-isyraf al-am li Syekh ala muntadayat kulas salafiyin. Yang keenam, ar-rahalat al-ilmiyah al-mutakarrirah. Beliau banyak keliling dunia untuk berdakwah. Wa nashri manhaj salaf, dan untuk menyebarkan manhaj salaf. Wa dzalika ila mukhtalifi duwalil alam, di banyak negeri-negeri di dunia ini. Mislu as-Saudiyah, di Saudi, di Mesir, di Kuwait, di Imarat, di Indonesia kata beliau. Indonesia wa Malaysia, di Malaysia, Amerika. Kalau di Indonesia, yang ana tahu, awal kali beliau datang sekitar tahun, kalau tidak salah 96 atau 97-an. Waktu itu ana masih di pondok pesantren Al-Furqan Gresik. Ketika itu ada kakak-kakak kelas kita dan ustaz-ustaz kita dulu datang atau diundang daurah atau kajian Syekh Ali bin Hasan di Yogyakarta kalau tidak salah waktu itu. Antara 96, 97-an kurang lebih. Itu awal kali Syekh Ali bin Hasan datang ke Indonesia. Sampai beberapa tahun yang lalu.
Dan kajian terakhir beliau bersama kita di Indonesia lewat Zoom kurang lebih sebulan yang lalu, bulan Oktober lalu, dan alhamdulillah sudah kita share inti atau ringkasan kajian beliau tentang haqqur ra'i war ra'iyah yang sudah kita terjemahkan. Walillahilham, kita alhamdulillah masih bisa merasakan akhir-akhir kajian beliau meskipun lewat Zoom sebulan yang lalu kurang lebih. Nah, rahimallahu rahmatan wasi'ah. Beliau juga mengisi di Kanada, di Inggris, Britania, di Faransa, Perancis, Walanda, Belanda, Kenya, Hungaria, dan Ukraina, dan selainnya dari negeri-negeri di muka bumi ini. Sekali lagi luar biasa, beliau mengumpulkan aktivitas dakwah yang luar biasa, yang mungkin sekali lagi jarang al-masyayikh bisa melakukan seperti ini. Tambah lagi syaraka fi adadin minal mu'tamar al-islamiyah, ikut muktamar di dunia, wal liqa'at ad-da'wi al-alamiyah wa dawratil ilmiyah fi dakhil Urdun wa kharijiha. Yang kedelapan, yu'tabaru syekh min muassisi markas Imam Al-Albani. Beliau juga termasuk pendiri markas Imam Al-Albani atau Islamic Center markas Albani di Yordania, di Amman. Yang kesembilan, du'iya ila adadin minal jami'at al-urduniyah liilqa al-muhadarat wa nadawat. Mungkin sekedar tambahan tadi, ketika di Indonesia, alhamdulillah kita ini sekedar wa amma bi ni'matil rabbika fahadits. Kita pernah, kalau nggak salah tahun 2006, agak cerita agak unik ya bagi saya pribadi, pengalaman yang unik bagi saya pribadi, yaitu menjadi penerjemah Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari di 23 kota dalam sehari. Ini termasuk yang unik bagi saya, menerjemahkan Syekh Ali bin Hasan atau sebagai penerjemah Syekh Ali bin Hasan di 3 kota, 2 pulau dalam satu hari. Kurang lebih tahun 2006 kalau tidak salah. Waktu itu saya masih ingat, hari Jumat pagi-pagi kita berangkat ke Ma'had Al-Furqan Gresik. Memberikan ceramah pagi hari, kemudian langsung kembali ke Surabaya, kemudian Syekh khutbah Jumat di Masjid Al-Akbar Surabaya, Ana yang menerjemahkan juga. Kemudian setelah salat Jumat kita memberikan sedikit kajian, atau Syekh memberikan sedikit kajian, kemudian langsung safar ke Makassar. Baru nyampe langsung ke aula hotel memberikan kajian lagi. Jadi istilahnya menerjemahkan kajian Syekh di 3 kota, 2 pulau dalam satu hari. Jazahullahu khairan katsira. Dan Syekh luar biasa, kelihatannya waktu itu sampai malam pun belum merasa kelelahan. Waktu itu kita safar bersama Al-Ustadz Al-Walid, Al-Ustadz Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi, hafidhallahu ta'ala wa mata'ahu bisihhati wal afiyah. Kemudian beliau yang ke-10, yulqi asy-syekh ad-durus wal muhadar al-ilmiyah fi adadin minal qanawat al-fadhaiyah al-ma'rufah. Beliau juga memberikan kajian, ceramah-ceramah ilmiah di beberapa stasiun televisi. Yang ke-11, khataba Syekh al-adid minal khutab az-za'iat. Dan beliau juga memberikan banyak khutbah-khutbah yang luar biasa. Wa min asyhari hadil khutab, di antara khutbah beliau yang sangat masyhur, khutbatu yauma Arafah bi hadrati Syekh al-Imam Al-Albani. Khutbah beliau ketika hari Arafah di hadapan guru beliau Syekh al-Imam Al-Albani rahimallahu taala. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan beliau di pandangan di mata Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Maka sungguh dusta, sungguh batil orang-orang yang menuduh beliau bukan muridnya Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata
kepala yang buta namun mata hati yang buta. Fi Mukhayyam Al-Hajj Al-Khas tahun 1410. Itu khutbah beliau yang masyhur di hadapan Syekh Al-Albani rahimahullah di padang Arafah, di hari Arafah. Kemudian yang kedua di antara khutbah beliau yang masyhur, khutbatuhu ba'da tafsirati Amman Al-Mahrusa. Khutbah beliau di hadapan Raja Yordania Abdullah Ats-Tsani bin Husain hafizallahu taala setelah terjadinya aksi terorisme peledakan di Amman. Ini juga disinggung kemarin oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala, bagaimana beliau sebetulnya mendadak disuruh khutbah di hadapan Raja Yordania karena orang-orang banyak tahu beliau adalah salah satu masyayikh yang sangat spesialis membantah kelompok teroris, kelompok Khawarij Takfirin ataupun Haroki. Ini salah satu yang menunjukkan bagaimana kedudukan beliau di hadapan raja pemimpin kaum muslimin di negeri beliau. Yang ke-12, yuqimu syekh durusan ilmiah fi adadin minal masajid mundu sanawat. Beliau juga memberikan kajian-kajian rutin di beberapa masjid, ya, khususnya tahun-tahun belakangan. Yashrah fiha kutub a'immatis salaf. Beliau menjelaskan kitab-kitab para imam-imam as-salaf wa yuqa'id manhajahum, dan buat kaidah-kaidah manhaj mereka. Kemudian yang ke-13, li syekh ba'dul munadharat al-ma'rufah ma'alil bidah. Dan beliau juga beberapa kali dialog atau debat dengan ahli bid'ah, kasaqaf, dan juga kelompok takfiriyin, wasururin, wal ikhwanin, wa ghairihim. Dan juga mungkin di sini perlu ditambahkan, beliau juga seperti yang kita isyaratkan tadi, pernah diundang BNPT Indonesia untuk memberikan nasihat di penjara-penjara orang-orang tahanan terorisme. Jadi antaranya di Nusa Kambangan beberapa tahun yang lalu. Insya Allah masih ada video-videonya di YouTube bagaimana beliau membantu juga NKRI untuk memerangi aksi terorisme dan radikalisme. Maka sungguh batil orang-orang yang menuduh dakwah salafiyah, dakwah radikalisme, terorisme, padahal sekali lagi kita sangat jauh dan bahkan kita orang-orang pertama yang memerangi aksi terorisme, radikalisme tersebut. Yang ke-14, qaddama syekh lil adib al kutub wal muallifin. Beliau juga memberikan muqaddimah bagi sebagian kitab dan juga tulisan-tulisan ilmiah. Yang ke-15, yu'tabaru syekh bi syahadatil ulama al mu'asirin min aktsaril ulama alladzina kana lahum al fadl fi itfa nari fitnati takfir fi hadzal zaman. Beliau termasuk, dan ini direkomendasi, diakui oleh para ulama-ulama zaman ini, bahwasanya Syekh Ali bin Hasan termasuk orang atau ulama yang banyak tentunya ba'dallah azza wa jalla berjasa dalam memadamkan api fitnah kelompok takfiri. Ya, bahkan Syekh Abdul Malik Ramadhani, kalau antum dengarkan kajian beliau kemarin tentang Syekh Ali bin Hasan, luar biasa ungkapan-ungkapan beliau bahwasanya orang-orang Al-Jazairi itu perlu berterima kasih kepada Syekh Ali bin Hasan karena fitnah kelompok takfiri di Jazair pada waktu itu, pertumpahan darah di Jazair, itu salah satu jasa Syekh Ali bin Hasan ba'dallah azza wa jalla, bifadlillah thumma bifadli Syekh Ali bin Hasan. Entah dengan beliau menjadi perantara antara orang-orang Jazair dengan Syekh Albani, atau beliau pun yang juga memerangi kelompok takfirin, ataupun memberikan fatwa-fatwa yang bisa memadamkan api fitnah di Al-Jazair. Bahkan kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, ada kelompok-kelompok radikalisme yang sudah istilahnya punya pasukan di gunung-gunung pada waktu itu bertobat. Sekali lagi bifadlillah, kemudian bifadli Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi
Al-Athari. Sekali lagi, ini ya sesuai dengan pengakuan ulama-ulama. Kata Syekh Abu Haniyah, Syekh Ali bin Hasan termasuk ulama yang paling banyak memerangi kelompok takfirin, memadamkan api fitnah takfirin. Makanya kelompok takfiriyun sangat benci, sangat memusuhi Syekh Ali bin Hasan, membuat kedustaan-kedustaan terhadap Syekh rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa qam'i ru'us takfir wa dzalika bisababi judi al-jabbara fi at-ta'lim wa tadris fi hadzal bab. Beliau banyak memiliki kitab-kitab yang membantah kelompok takfirin, di antara yang terakhir ya, kitab beliau Ad-Da'ish, bantahan kepada kelompok ISIS ya. Demikian pula kitab-kitab yang lain, At-Tahdhir min Fi'tal al-Ghulu fi Takfir, Sahihun Nadhir, At-Tafsir bi Qawaid Takfir. Ini At-Tafsir bi Qawaid Takfir, tentang kaidah-kaidah mengkafirkan menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah 2 kali ana pribadi belajar kitab ini kepada Syekh Ali bin Hasan ya, waktu di Jawa Timur dan juga waktu di Jakarta. Kita ikut kajian beliau At-Tafsir bi Qawaid At-Takfir. Baik, insyaallah setelah azan kita akan lanjutkan kembali. Wallahu taala. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan tentang biografi Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizallahu taala, tentang aktivitas dan perjuangan beliau dalam dakwah ini dari berbagai istilahnya aktivitas dakwiyah yang beliau lakukan, yang mungkin jarang ada ulama atau masyayikh seperti beliau menggabungkan segala bentuk aktivitas ad-da'wiyah ya. Di antaranya tadi sampai kepada pembahasan bagaimana perjuangan beliau dalam menumpas memerangi kelompok al-irhabiyin, teroris ataupun takfiriyin ya, dengan karangan karya atau karya-karya ilmiah beliau seperti At-Tahdhir min Fitnatil Ghulu fit Takfir wa Sahihun Nadhir. Kemudian juga At-Tafsir bi Qawaid Takfir dan yang lainnya. Kemudian ya kita tambahkan yang ke-16, yu'tabar asy-syekh min aktsar man fassala tafsilan hasanan fi masail iman fi hadzal zaman. Beliau termasuk yang memperinci pembahasan masalah iman yang luar biasa, yang beliau sangat jauh dari akidah Murji'ah seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang. Dan alhamdulillah ana pribadi kurang lebih ya 15 tahun yang lalu memberikan pembelaan kepada Syekh Ali bin Hasan terhadap orang-orang yang menuduh beliau Murji'ah, bahkan Jahmiyah, naudzubillah min dzalik. Ya. Kita sempat menulis makalah di majalah waktu itu, judulnya Dakwah Salafiyah Bukan Murji'ah. Insya Allah masih ada di internet, bisa dilihat nantinya. Dan sebagian sudah kita posting di medsos kita. Ya. Ini sekali lagi demi membela kehormatan para ulama yang ditahdzir tanpa hak. Ya. Kemudian yang ke-17, Raddu Syekh alal adid minal manahij al-munharifah. Beliau banyak juga membantah manhaj-manhaj yang sesat ya, wa alil ahwa wal bidah, seperti Syiah, Sufiyah, Asy'ariyah, Takfiriyah, Ikhwaniyah, Tahririyah, Murji'ah, Haddadiyah, Aqlani dan sebagainya. Haddara minhum wa min manahijihim. Beliau banyak mentahdzir umat dari kelompok-kelompok sesat tersebut. Wa bayyana manhaj salaf atamma baya, dan beliau menjelaskan manhaj salaf dengan sejelas-jelasnya. Wa nasara sunnah bil hujjah wal burhan. Beliau membela sunnah dengan hujjah dan keterangan. Wa awdahas sabil wa sahih akmala tawdih. Ya, di antara kitab-kitab beliau Ru'yatul Waqi'iyah fil manhaj da'wiyah fiqhul waqi'. Nah, insyaallah nanti akan disampaikan pada edisi berikutnya. Besok insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kitab-kitab beliau. Di antara kitab beliau yang sangat banyak, kitab-kitab masalah akidah, masalah manhaj, kitab tentang bantahan-bantahan kepada ahli bidah, terutama kelompok Harukiyin at-Takfiriyin. Ya. Bahkan Syekh Ali bin Hasan sendiri mengatakan, qala Syekhuna Ali Al-Halabi
hafidahullah, kita katakan sekarang rahimahullah, waqad waffaqani Allah Ta'ala mundu bawakiri talabil ilmi wa bidayati fit ta'li wa tahqiq lirrad ala adil min al-mukhalifin al-mubtadi'in. Kata Syekh Ali bin Hasan, Allah memberikan taufik kepadaku sejak awal-awal aku menuntut ilmu, untuk menulis, mentahqiq, bantahan terhadap orang-orang yang menyelisih manhaj salaf, dari kalangan ahli bidah istiqlalan atau tadammunan, baik kitab tersendiri atau digabungkan dengan pembahasan yang lain. Di antara yang beliau bantah dari ahli bidah seperti Al-Humari, Wal Ghazali, wa Abu Ghudda, Wal Kautsari, Said Qutb. Bahkan kata beliau, wali firrat alai kitabani mustaqillan matbu'an. Untuk Said Qutb beliau membantah, khusus di 2 kitab kata beliau. Demikian pula beliau membantah Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali, wa Muhammad Abu Ruhayyim, wa Abu Basir, wa Saqaf, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian juga yang ke-17, kata Syekh Abu Haniyah, di antara aktivitas dakwah beliau, li Syekh fadlun kabirun ala talabatil ilmi min dakhil al-Urdun wa kharijiha. Beliau banyak menanamkan jasa kepada para penuntut ilmu baik di Yordania atau di luar Yordania, wa talamidatuhu yu'adun bil asyarat bal bil mi'at illam yakun aktsar. Murid-murid beliau mungkin lebih dari ratusan di seluruh dunia ini. Fa baituhu maftuhun da'iman. Rumah beliau terbuka untuk para penuntut ilmu agama. Wa maktabatu masyra'atu abwabuha lizuwar laila nahar. Seperti yang disampaikan tadi, perpustakaan beliau juga terbuka untuk para penuntut ilmu agama. Wa jawalu maftuhun ghaliban lil ittisal wal murasalat. Demikian pula HP beliau itu terus berdering menerima pertanyaan-pertanyaan dari para penuntut ilmu agama. Dan sekedar sekali lagi, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ini juga yang kita dapatkan dari beliau. Beberapa kali lewat perantara Al-Ustadz Al-Walid, Al-Ustadz Abdurrahman bin Abdul Karim Ad-Damimi, kita memberikan, mengajukan pertanyaan kepada Syekh Ali bin Hasan lewat WhatsApp. Terkadang beliau menjawab dengan dalam waktu yang tidak terlalu lama, beliau menjawab. Ini luar biasa, beliau menggabungkan aktivitas dakwah yang luar biasa. Di antaranya tadi menerima soal jawab lewat WhatsApp. Kita lewat perantara Ustaz Abdurrahman Tamimi, hafizallahu taala wa mata'abis seha wal afiyah, mengajukan pertanyaan kepada beliau. Terkadang beliau menjawab dengan tulisan di WhatsApp, terkadang juga lewat suara, voice note kalau tidak salah. Kita mau tunjukkan ini sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ini suara rekaman jawaban beliau tentang pertanyaan yang kita ajukan lewat Al-Ustadz Al-Walid Abdurrahman bin Abdul Karim Ad-Damimi, hafizallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا أبا عوف؟ كيف أخونا الأستاذ عبد الرحمن طيب؟ كيف أبو أحمد وأبو رشدي وأبو أديب والجميع؟ الله يسلمك. سلموا لنا عليهم جميعا ونحن في شوق إليكم، وعسى أن يكون اللقاء قريبا. أسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب ويسهل الدرب. أسأل الله العظيم أن يدفع البلاء والوباء وكل داء يا ذا الجلال والإكرام. أما بالنسبة لهذا السؤال فالجواب عليه من وجوه. الوجه الأول أن مضمون هذا الكتاب أو هذه الرسالة المنسوبة إلى الشافعي، yaitu salah satu luar biasa pengorbanan perjuangan beliau dalam dakwah, menjawab soal jawab lewat WhatsApp. Jazakallahu khairan wa rahimah rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa adkhalahu fasihah jannati rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insya Allah besok akan kita lanjutkan beberapa poin lagi yang berkaitan dengan biografi Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ada pertanyaan, apa yang membuat lajnah mentahdzir Syekh Ali terkait kitab Syekh Ali rahimallah? Saya tenadir, apakah nanti ada kajian tentang kitab ini? Sebetulnya sudah kita jawab sekali lagi
kurang lebih 15 tahun yang lalu tentang fatwa Lajnah Daimah yang itu sebagaimana kata Syekh Husain Al-Syekh itu dialog antara ulama Lajnah Daimah hafizahumullah taala wa rahimahal minhum dengan Syekh Ali bin Hasan, dan tidak ada fatwa tersebut menvonis Syekh Ali murji'ah. Ya. Dan sekali lagi fatwa itu pun ditentang oleh banyak ulama besar di Arab Saudi, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan ini sudah kita sampaikan. Ya. Dan kalau tidak salah hari ini sudah kita posting juga ucapan Syekh Husain Al-Syekh. Coba nanti dilihat kembali. Ya. Dan kalau mau lagi lihat kajian kita tentang dakwah salafiyah bukan murji'ah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan besok tentang sesaat bersama Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.